Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu Pekan Biasa ke-21, 24 Agustus 2022. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita pada hari ini saya beri judul, "Kami telah menemukan Dia." Kita baru saja mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes. Dalam bacaan tersebut, dikisahkan tentang bagaimana Filipus mengungkapkan perasaannya kepada Natanael tentang pengalamannya melihat Yesus yang telah disebutkan dalam kitab Taurat. Filipus berkata bahwa mereka telah menemukan Tuhan, dan Natanael langsung bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kisah singkat ini membuka suatu perspektif baru dalam memahami diri Yesus yang selalu ada bersama para pengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dilihat sebagai sosok yang akan memberikan tanda-tanda besar yang menunjukkan kebesaran Allah. Dalam hal ini pun, Yesus tetap menjadi tokoh sentral dalam bacaan ini. Para pengikutnya memahami Yesus dalam cara yang berbeda dan momen yang berbeda pula. Filipus melihat Tuhan dalam pengalamannya membaca tentang hukum Taurat. Lalu dia meneruskannya kepada Natanael. Sedangkan Natanael mengenal Tuhan secara langsung. Tuhanlah yang pertama kali melihatnya, lalu mengungkapkan penglihatan itu secara langsung kepadanya. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kedua tokoh yang berada dalam kisah Injil hari ini
mengungkapkan pengalaman iman yang sama, yaitu pengalaman menemukan Tuhan dan dikenal langsung oleh Tuhan. Kedua pengikut Yesus ini merasa sangat kagum dengan sosok Yesus yang sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ungkapan spontan dan penuh iman ini juga merupakan pengalaman iman kita sendiri. Banyak orang yang berusaha mencari Tuhan dengan berbagai cara, namun belum saja menemukannya. Berjuta-juta orang beragama ingin mencari keberadaan Tuhan dan mau menyembahnya sebagai Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan mereka harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar telah masuk dalam suatu pengalaman iman layaknya Filipus yang telah menemukan Tuhan dalam hidupnya? Atau apakah sampai saat ini kita masih terus-menerus mencari wajah Tuhan? Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Jika kita melihatnya, kita tak perlu mencarinya lagi. Hanya orang yang sadar akan keberadaan Tuhanlah yang mampu diam dan merasakan keberadaannya. Filipus telah membuka suatu perspektif baru dalam mengenal Tuhan, yaitu dengan cara-cara yang spontan. Dia telah melihat Tuhan. Apakah kita juga mampu meneruskan pengalaman iman ini kepada sesama kita yang belum menemukannya? Apakah kita berani mengundang sesama kita dengan ungkapan, "Mari dan lihatlah, tempat Tuhan bersemayam di dalam setiap sudut hati kita." Para saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama ini memampukan kita untuk terus-menerus menyerukan bahwa kita benar-benar telah menemukan Tuhan yang hidup dalam hidup kita, layaknya Filipus. Semoga rahmat Tuhan menerangi kita. Amin.